Pernah nggak sih, lagi lipat baju tapi yang dilipat malah cemas soal tagihan? Hai, aku ibu rumah tangga yang kembali belajar mengatur keuangan setelah melewati masa sulit. Sambil aku cerita, temenin aku lanjutin beres-beres kosannya Pak Suami yang belum selesai. Ngomong-ngomong soal tagihan, dulu itu aku kayak gitu. Setiap tanggal tua, dada rasanya sesak banget. Lihat kulkas kosong, kepikiran besok anak makan apa, mau cerita ke suami, tapi dia juga udah capek kerja dari pagi. Akhirnya dipendam sendiri. Tidur jadi nggak nyenyak, beres-beres rumah juga jadi nggak ikhlas. Nah, sampai suatu hari aku dengar sebuah nasihat bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan aku kaget. Jadi selama ini aku prasangkanya, aduh gimana ya, pantesan hati nggak pernah tenang. Terus dari situ tuh aku mulai mutusin, aku nggak bisa kontrol jumlah rezeki yang masuk. Tapi aku bisa kontrol tenangnya hatiku. Nah, caranya, setiap gajian, berapapun itu, aku langsung pisahin ke dalam ketiga amplop tenang. Namanya amplop tenang, tapi di sini aku pakai ziplock yang seperti ini, soalnya lebih awet dan juga lebih mudah. Nah, amplop yang pertama yaitu amplop wajib. Buat beli kebutuhan wajib kayak beras, listrik, sekolah, cicilan, dan ini tuh nggak boleh diganggu. Lalu yang kedua, amplop sedekah. Walaupun cuma 5.000, ini yang bikin hati adem duluan. Nah, sisa uang yang setelah dipakai aku namain gaji bersih ya teman-teman. Gaji bersih ini aku masukkan ke dalam dompet budgeting dan aku breakdown untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Nah, kalau dirasa gaji bersih ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, maka akan aku bagi secara realistis entah itu untuk 10 hari ataupun 2 minggu. Dan ketika masa budgeting itu, misalkan aku dapat income tambahan, maka si income tersebut aku breakdown lagi untuk dana darurat dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya sampai akhir bulan nanti ketemu gajian lagi. Nggak pakai persen-persenan ribet, kuncinya pisahin di awal pas hati masih tenang. Sekarang pas gajian datang, alhamdulillah aku jadi punya arah. Dan juga nggak panik kalau misalkan ada kewajiban cicilan datang. Dan paniknya nggak kayak dulu lagi karena kita udah berusaha ikhtiar untuk misahin. Aku udah sedekah dulu dan Allah nggak mungkin nyanyain hamba yang berusaha tenang. Kalau kamu lagi ada di fase yang sama, kamu tuh nggak sendiri. Tekanan ekonomi itu nyata, tapi kita bisa pilih mau dikontrol panik atau kita yang kontrol tenangnya. Save video ini buat nemenin kamu ya, dan komen bismillah kalau kamu mau mulai amplop tenang bulan ini.